Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Baik itu kenikmatan yang kita minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, atau bahkan nikmat itu datang tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan diri kita semuanya termasuk dalam orang-orang yang pandai bersyukur. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Allah, pada sahabat, pada manusia terbaik Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Dan kita semuanya berdoa agar langkah-langkah kita dalam mencari rezeki, dalam menebar kebaikan, semuanya dihitung pahala dan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian, tema yang akan saya angkat adalah terkait dengan taubat. Tema ini mungkin sudah banyak orang yang mengangkat, akan tapi tidak bosan-bosannya diri kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada kita semuanya terkait dengan urgensi taubat. Jangan sampai ada satu hari, ada satu saat, ada satu momentum di mana kita merasa sombong, di mana merasa kita banyak sekali pahala, banyak sekali kebaikan, dan kita merasa tidak butuh untuk bertobat di saat itu. Oleh karena itulah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita azamkan pada diri kita sendiri untuk memperbanyak taubat dan untuk memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu sahabat mencontohkan pada kita semuanya bahwasanya beliau menghisap dirinya sendiri, menghitung amal-amal dan juga menghitung kemaksiatan yang dia bikin setiap hari di setiap malamnya. Sebelum tidur, beliau menghisap dirinya sendiri dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai terlewat satu hari di mana hari itu dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Dan kita senantiasa bisa mencontoh setiap malam sebelum tidur setelah membaca surat Al-Mulk atau Al-Waqiah, kita berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan merenungi bahwasanya jangan sampai di hari itu kita pernah berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zalim pada manusia atau bahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pernah kita mendengar salah satu kisah taubat seorang laki-laki yang membunuh 100 orang dan ternyata pangeran hidupnya baik. Dia termasuk orang-orang yang masuk surga dikarenakan taubat. Lelaki ini dia 99 orang sudah dibunuh, dan pembunuhan terakhir dia adalah pada seorang pendeta, pada seorang yang berilmu agama, yang dia bertanya, apakah saya bisa menjadi orang yang baik? Apakah saya bisa masuk surga? Kata pendeta itu, tidak. Maka kenapalah dia membunuh 100 orang? Dan setelah itu dia bertemu pada seorang alim, pada seorang soleh. Dan kata seorang soleh itu dengan pertanyaan yang sama, apakah saya bisa masuk surga? Kata dia, bisa. Syaratnya Anda bertobat dan Anda berhijrah. Jangan ada di kota ini. Ya. Dan akhirnya seperti kita ketahui dan seperti kita hafal kisah ini, akhirnya seorang pemuda ini dia beranjak dari kota A menuju kota B, menuju kota di mana orang-orang tidak mengenal dia ketika itu bermaksiat dan juga melakukan banyak sekali kejahatan. Tapi ternyata takdir mendahului usia dia. Sebelum dia sampai ke kota yang dituju, dia sudah meninggal. Dan malaikat pun turun untuk mencatat amalnya, dan malaikat itu pun saling bertanya, dia masuk yang mana? Lalu setelah diukur jaraknya, ternyata orang ini jaraknya lebih dekat kepada kota yang mau dia tuju. Sehingga timbangan kebaikannya, perjalanannya dia membuahkan hasil, dia masuk surga. Dalam riwayat sahih yang lain menyebutkan, sampai bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan tanah, memerintahkan pada tanah di kota A dan di kota B. Tanah di kota A jauhkan dari titik orang ini meninggal. Tanah di kota B
mendekatlah pada orang di mana ini akan meninggal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan tanah, mengkondisikan bumi untuk kebaikan seorang lelaki ini yang sudah membunuh 100 orang. Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan langit, mengkondisikan tanah, mengkondisikan bumi sehingga orang ini, lelaki ini yang sudah berbuat kezaliman, yang sudah membunuh 100 orang, Allah kondisikan semuanya untuk kebaikan orang ini. Awalah kita yang mungkin membunuh 1-2 orang mungkin belum pernah. Oleh karena itu mari senantiasa kita berbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan banyak kemudahan. Diberikan banyak sekali kemudahan di dunia ini dan juga kemudahan nanti di yaumul hisab. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, salah satu istighfar yang dianjurkan oleh baginda Rasul kita adalah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, hadis riwayat Ahmad menyatakan, barang siapa memperbanyak istighfar dengan membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Dan sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Bilangan 70 kali ini bukan bilangan yang saklek harus 70. Dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Kita mau 100, mau 500, mau 1000, dipersilahkan. Lebih banyak, lebih baik. Tidak terpatok 70 kali. Karena apa? Ya, karena barang siapa membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa sempit di hari ini, maka perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih dari 70 kali. Agar apa? Agar kita dikeluarkan dari kesedihan kita. Kita dikeluarkan dari kesempitan kita. Dan kita diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita beristighfar, jangan memegang tasbih digital, dengan memegang ruas-ruas jari kita, atau bahkan tanpa memegang alat tulis satupun untuk menghitung istighfar kita, maka azamkan di hati kita, tanamkan di dalam kepercayaan kita, bahwasanya dengan kita beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, kita yakin dengan kita beristighfar, Allah nanti akan mengeluarkan setiap kesedihan kita. Allah akan membuat kita tidak sedih lagi. Allah akan membuat kita lapang. Dan Allah akan membukakan rezeki-rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Keyakinan ini harus tumbuh. Keyakinan ini harus ada di setiap hati kita, di setiap keimanan kita. Kalau kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, maka Allah pasti akan memberikan kelapangan pada kita. Allah pasti akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka pada kita. Jangan sampai kita hanya beristighfar, menyelesaikan amalan kita, menyelesaikan target kita dalam sehari istighfar 500 kali, menyelesaikan istighfar 100 kali, tanpa kita meyakini bahwasanya dengan kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, kita yakin, seyakin-yakinnya, seperti kita meyakini surga dan neraka, kita akan dilepaskan dari kesedihan, kita akan dilepaskan dari kesempitan, dan kita akan dilepaskan dari kemiskinan harta. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.